Rekan-rekan tombol PTT, di sini Mas Ari yang ada di Balikpapan. Ketemu lagi di video tombol PTT ya. Sekarang kita coba kembali mengulas perangkat ya, unboxing. Kembali kita unboxing perangkat. Ini ada satu perangkat yang sudah nyampe di Balikpapan ya. Mungkin salah satu perangkat yang banyak rekan-rekan tunggu juga gitu. Ini mungkin termasuk perangkat yang baru masuk ya di Indonesia gitu. Apa perangkatnya, kita langsung buka. Oke, sambil membuka, bagi rekan-rekan yang baru nonton video tombol PTT, mungkin berkenan bisa subscribe ya, like dan komennya, serta mungkin share bila bermanfaat, baik itu ke rekan, saudara, dan kerabat. Oke, kita buka untuk perangkatnya. Nah, ini untuk perangkatnya, coba kita buka. Nah, ini untuk perangkatnya teman-teman. Itu perangkat, wah, ini kalau udah dari atas tulisannya kelihatan ya, Enrico. Ini mungkin rekan-rekan udah pada sudah yang menunggu ya ulasan tentang perangkat ini ya. Ini salah satu produk Enrico, walaupun saya mohon maaf sebelumnya ya, tidak bisa memastikan ini adalah perangkat yang benar-benar nanti akan dirilis resmi, tetapi ini perangkatnya sudah masuk ke Indonesia gitu ya. Yang pasti ini kalau secara label ada Enrico, walaupun secara website resminya saya tidak menemukan untuk perangkat tipe ini gitu. Berbeda dengan video yang pernah saya bahas ya, Enrico T710A yang resmi, yang pernah saya review juga, itu memang resmi ada ya di websitenya Enrico. Oke, mungkin rekan-rekan sudah tahu ini adalah salah satu perangkat yang Androidnya diinformasikan Androidnya Android 8 ya kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinan bagi rekan-rekan yang masih bertanya-tanya, karena mungkin ketika ini video saya upload mungkin belum sampai ke tanggal 25 Juni, yang mana kabarnya nanti di tanggal 25 Juli Zelo akan memberhentikan penggunaan Zelo versi lama ya, dan hanya bisa menjalankan untuk Zelo itu di Zelo versi 6 ya yang akan bisa berjalan, dan syaratnya versi 6 ini harus di versi Android 7. Oke, kita langsung ya. Oh, ini mungkin sebagai ininya, ini Enrico dengan model ini hampir mirip ya, namanya juga penamaan dengan yang pernah kita review. Ini untuk modelnya T170 gitu. Nah, ini untuk tulisannya Enrico POC Two Way Radio model T170A. Untuk operasi sistemnya Android ya. Itu untuk tulisannya. Mungkin yang lainnya tidak ada. Kita langsung buka di dalamnya. Mungkin sebagian rekan-rekan juga sudah banyak yang mungkin melihat ya, sudah banyak yang posting juga. Nah, ini untuk perangkatnya seperti ini. Nah, kita simpan ya, sampingkan. Terus selanjutnya kita buka, ada apa? Oh, ternyata ada headset ya. Ini salah satu perangkat yang sudah dibawakan headset bawaannya. Kalau kita ngelihat headset ini, saya teringat dengan yang sudah saya upload ya, di perangkatnya Binky kalau nggak salah ya, Binky, saya lupa tipenya. Yang pasti ini sama, kalau ngelihat headsetnya bentuknya persis dan menggunakan tipe C
untuk cek headsetnya ya. Oke. Terus lanjutnya ada belt clip dan lanyard. Oke, ini kita nggak pasang dulu ya. Terus untuk kabel charger ini tipe USB-C. Oke. Terus selanjutnya ada ini ya, ada manual book penggunaan Zello ini. Zello sama perangkatnya. Ini perangkat ya. Walaupun tulisannya Zello, di atasnya memang ada ininya, penggunaan perangkat ya. Walaupun kebanyakan tidak dibaca itu. Masuk sekarang ya. Kita lanjut. Ini ada charger. Ini untuk chargernya sambil kita lihat ya. Oh ini tulisannya untuk outputnya 5 volt 1 ampere ya, belum fast charging ya gitu. Oke, selanjutnya kita terakhir baterai. Langsung buka ya. Oke, baterainya ini, untuk baterainya bentuknya seperti ini. Ternyata ada colokan chargernya, nih saya suka karena kalau kita menambah baterai kita bisa ngecas tanpa harus nyolok ke perangkat. Oke, ini untuk baterainya, untuk kapasitasnya 3,7 volt. Jadi kalau ngelihat sih ya dengan segini 4.800 ya, nanti kita lihat ya apa dia bisa bertahan sampai sore gitu untuk masa pemakaiannya. Karena kalau melihat nanti ini perangkatnya adalah perangkat layar sentuh ya, touchscreen. Jadi memang untuk ukurannya juga agak lebar. Oke, itu yang ada dalam boxnya. Sementara kita simpan dulu ya. Kita akan fokus lebih ke perangkat. Termasuk headsetnya kita simpan ya. Kita rapikan dulu sama kabel charger. Nah, kita lebih ke perangkat. Oke, sampingkan di sini ya. Nah, kalau udah baterai, nah sekarang kita ke perangkatnya ya. Tadi belum sempat perangkatnya. Oke, dari depan untuk layar cukup lumayan lebar ya kalau kita bandingkan dengan POC non touchscreen, karena ini POC touchscreen ya teman-teman gitu. Terus untuk tampilan seperti ini, yang pasti ini antenanya udah fix ya, nggak bisa dicopot ya. Nah, antenanya fix. Terus di depannya, di bawah layar ada 4 tombol. Ini menu atau OK, atas bawah sama kembali atau exit ya. Terus ada lampu indikator, tulisan Enrico dan mikrofon. Nah, ini garis 2 speaker gitu. Oke, lanjut di apa ya, kalau dari hadapan ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada tombol apa ini, power sepertinya, tombol power, tombol PTT, dan tombol, 2 tombol ini harusnya volume ya. Ya nanti kita sambil lihat ya. Ada power, PTT, sama tombol volume. Oke, pindah ke sisi samping. Yang udah pasti ini adalah untuk program sama ngecas ya. Oh, termasuk kartu SIM. Ternyata kartu SIM-nya ada di sini teman-teman. Gitu. Untuk kartu SIM-nya ada di sisi sebelah sini ya, bukan di dalam ya. Mohon maaf ya, terkendala teknis. Kita lanjut. Jadi di sisi samping kanan ada tempat buat program ya. Kalau ngelihat dari lambangnya ya, lambang karetnya ini buat data ya, transfer data dan headset. Serta di sampingnya ada SIM card provider ya gitu. Jadi bukan di dalam tapi di samping ya gitu. Oke, di sisi dalamnya tidak ada apa-apa ya, cuma terminal buat baterai, dan
tulisan Enrico dan tipe serta serial numbernya gitu. Oke, di bawah kosong, di atas tidak ada, cuma antena spa tempat tali lanyard gitu. Oke, kita coba langsung nyalakan. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau buka kartu tidak perlu buka baterai ya, mungkin kelebihannya itu. Dan kartunya cuma satu ya rekan-rekan, berbeda dengan Enrico yang kemarin ya, kartunya bisa dua, ini cuma satu. Cukup lumayan keras ternyata. Nah, ininya didorong dulu. Oke, sudah masuk ya. Oke, coba kita nyalakan untuk pertama kalinya. Maaf, backlight ya. Nah, oh, langsung muncul Enrico, berbeda sama yang tipe kemarin yang kita review ya, tulisannya dia tidak Enrico. Kalau ini tulisannya langsung Enrico. Ini cara perangkatnya ya. Nah, kebetulan untuk perangkat yang kemarin masih ada. Nah, kita sandingkan sama-sama Enrico ya. Nah, cara tampilannya kebetulan ini udah pakai launcher karena memang ini lebih cenderung ke POC ya. Rata-rata POC bukan layar sentuh akan seperti ini ya, terutama channel Androidnya. Oke, ini saya sampingkan lah di sini. Nah, ini untuk tampilan depannya ya teman-teman. Jadi di dalamnya ternyata sudah terinstall beberapa aplikasi bawaan ya. Ada telepon, call record, history ya. Ini kayaknya history panggilan. Oh ya, history panggilan. Ini untuk telepon. Terus ada kontak. Ada settingan SMS, tema, Play Store. Ini ada Syn POC ataupun Global PTT ya. Ini masih sama, dan ada Real PTT ya. Terakhir adalah Zello. Gitu. Ini untuk tampilan depannya. Kita real ke bawah ya, karena ini touchscreen ya harusnya ya. Coba menu bawahnya bisa, oh tidak bisa di swipe ke bawah ya, tidak ada ya. Kalau enggak kita bisa menggunakan kursor juga ini ya. Atas bawah. Oke. Kita coba masuk ke settingan seperti biasa. Oke, dalam settingan ini untuk menunya ada mobile, untuk jaringan datanya ada WiFi, ada Bluetooth, ada radio, ada baterai, ada display, sound, storage, waktu, lokasi atau GPS, input dan bahasa, backup, about phone, dan Google. Ini biasanya akun. Oke, kita coba buka about ya. Yang banyak biasanya ditanyakan adalah versi Android. Sudah terlihat ya. Maaf. Jadi untuk Androidnya sudah terlihat ya teman-teman ya, versi 8.1. Nah, untuk Androidnya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa di tap. Tapi yang pasti ini Android 8.1. Berarti seharusnya nanti ketika sesuai yang dikhawatirkan rekan-rekan ya, Zello itu ini masih aman harusnya ya. Walaupun tidak tahu ini Zello yang ada bawaan sekarang itu versi berapa. Seperti itu. Itu untuk Android. Kita lari coba ke ini akun ya. Coba kita lari ke penyimpanan. Ini berapa sih untuk kapasitas storage-nya? Oh, ternyata nggak ada teman-teman, kecuali kita menambahkan aplikasi yang lain. Jadi tak kirain tadi itu memang ada ininya ya, ada tulisannya storage, ternyata
tidak ada, dia cuma ya, cuma sistem 1 giga. Ini cuma aplikasi yang sudah ini ya gitu. Untuk kapasitasnya kita tidak bisa ini ya, kecuali kita menambahkan aplikasi lain. Oke, tidak ada masalah. Coba di about phone number, tidak ada itu. Nah, tidak ada masalah. Kita langsung ke Zelo-nya aja, versi Zelo yang di bawah yang disematkan di perangkat ini. Untuk Zelo-nya Zelo berapa ya, sambil kita lihat. Oke, kalau saya rasa ini masih harus di bawah 5 kalau ngelihat tampilannya. Di bawah 6 maksudnya ya, 6, tapi sudah mendekati. Ini udah 5.91, sebenarnya udah Zelo-nya udah mendekati 6 ya gitu. Tapi apa nanti bisa diupdate kita belum tahu, karena sudah ada playstore-nya ya gitu. Oke, sekedar izin saya coba ini ya, coba masukkan kartu dulu rekan-rekan. Saya jeda dulu, masukkan kartu sama masukkan akun ya, jadi sekalian kita coba tes. Oke teman-teman, jadi untuk perangkatnya sudah kita pasang kartu. Kebetulan saya kasih kartu Indosat ya, Indosat IM3 ini udah. Sekarang pukul 21 waktu. Udah nyala Zelo-nya. Jadi untuk kartu aman ya, Indosat bisa gitu. Tidak ada kendala, 4G-nya keluar. Demikian, terus kalian kita ngecek ya. Tadi kita masih penasaran ini storage-nya berapa ya. Jadi ikutan saya install file manager, ini kan bisa membaca ini ya. Jadi untuk kapasitasnya cuma 3 GB ya rekan-rekan. Ini 2,7 ya, kemungkinan ini perangkatnya 3 GB untuk storage-nya. Nah untuk memorinya saya nggak bisa info ya, karena harus install aplikasi yang lain lagi. Dan kemungkinan kalau dengan kecepatan yang ada, saya meragukan kalau ini 1 GB, kemungkinan di bawah 1 GB untuk RAM-nya ya. Untuk memorinya, memori RAM-nya di bawah 1 GB, karena setiap perpindahan aplikasi cukup lumayan delay gitu ya, tidak secepat dengan perangkat-perangkat yang RAM-nya di atas 1 GB gitu. Untuk Zelo-nya juga sudah saya masuk. Dan sekedar informasi aja ya, ini ternyata secara aplikasi sama dengan di Osaka ya rekan-rekan. Jadi kalau kita mau memindah aplikasi, pastikan radio setting disesuaikan dengan aplikasi yang mau kita pakai. Ini biasanya nanti akan berpengaruh dengan PTT-nya. Jadi kebetulan di sini saya pakai Zelo. Ini untuk set PTTK value, rekan-rekan bisa sesuaikan. Di sini ada default, Zelo, real PTT, eChat sama custom. Jadi yang sudah berhubung itu cuma 2 ya, Zelo sama real PTT gitu. Nah eChatnya malah tidak ada aplikasinya. Itu yang ada malah tadi SYNPOC atau global PTT ya. Nanti rekan-rekan bisa pilih default aja kalau selain 2 aplikasi ini ya. Itu karena kita di Zelo, kita centang ya yang Zelo-nya sudah ya, walaupun nggak terlalu kelihatan sudah. Itu kita oke. Secara tuh. Oke. Jadi untuk perangkatnya seperti rekan-rekan ya. Kita coba buka Zelo. Secara Zelo seperti ini. Ini memang tampilannya di bawah tampilan Zelo 6 ya, di bawah 6 titik ya. Tadi 5.91 gitu. Oke, untuk kita coba transmit ya, sambil tes modulasi.
Saya coba di echo ya. Tes 1 2 3 dicoba. Oh, suaranya enggak. Kita besarin teman-teman. Tes 1 2 3 dicoba. 1 2 3 dicoba. Nah, itu teman-teman. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, seperti itu. Dan ini lampunya sama seperti di perangkat ini ya, Kineta ya. Jadi bisa nyala ketika ada modulasi jelo masuk ya. Gitu. Sambil kita geser teman-teman ke region. Tadi kayaknya ada yang masuk, tidak ada. Statusnya kita rubah dulu solo. Agak susah ya karena layarnya tuh dibilang touchscreen, tapi kalau untuk kita ngetik itu agak kesusahan. Oke, itu teman-teman. Nah, ini yang pasti karena ada Play Store. Bagi rekan yang suka main TeamSpeak juga pastinya harusnya nggak ada kendala ya. Bisa menggunakan TeamSpeak versi berbayar gitu ya. Yang pasti perangkat ini kalau ngelihat ya, saya belum tahu ini apa udah tersedia di marketplace. Nanti mungkin coba saya simpan untuk link pembeliannya ya, mudah-mudahan sudah ada gitu. Yang pasti informasinya harganya akan berbeda dengan saudaranya ini. Saya bilang saudaranya ya karena sama-sama Enrico, kemungkinan akan di bawah harga ini. Tapi yang terlihat secara Androidnya ini lebih mumpuni, lebih ini, dan secara Androidnya juga secara RAM-nya juga ini udah 1 GB, jauh sekali memang kalau ngelihat secara ini ya, spesifikasinya ya gitu. Di marketplace ini berada di harga 2 juta ke atas itu. Nah, kalau ini informasinya sekedar bocoran, harganya berada di bawah 2 juta gitu. Padahal ini udah ada touchscreen dan ada Play Store. Mungkin itu kelebihannya ya. Tapi kalau secara spesifikasi ini lebih unggul daripada ini gitu. Oke. Jadi mungkin untuk review singkat dan unboxingnya mungkin saya cukupkan sekian ya rekan-rekan. Yang pasti untuk Enrico T7 ya, T170A ini mungkin salah satu perangkat cukup lumayan terjangkau dengan perangkat yang touchscreen ya. Salah satu perangkat touchscreen dengan Android 8.1 udah touchscreen seperti itu, dengan merek Enrico, tentunya mungkin salah satu brand terkenal untuk perangkat komunikasi seperti itu. Juga di kelebihan lain yang lain seperti baterai bisa dicas sendiri ya. Jadi ketika membeli tambahan baterai itu lebih enak seperti ini gitu. Mungkin itu ya rekan-rekan untuk unboxing kali ini dan review singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and komennya, share, dan monggo silahkan di sharing buat rekan-rekan, saudara, dan kerabatnya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.